Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Francisca, NPM 1975-6032. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Salah satunya yaitu unsur kesenian. Di sini saya akan menceritakan tentang unsur kesenian yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur sendiri itu memiliki seni dan budaya yang sangat unik, yang turut berkontribusi dan menyumbang kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kesenian di daerah ini tuh memiliki ciri khasnya masing-masing dan bernuansa agama dan juga mistis. Beberapa kesenian yang ada di Jawa Timur itu seperti yang pertama itu ludruk. Nah, ludruk ini merupakan kesenian Jawa Timur yang umumnya dipentaskan oleh kaum laki-laki, dan ludruk ini berbeda dengan ketoprak. Nah, kalau ketoprak ini menceritakan tentang kehidupan istana, tetapi ludruk ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari rakyat jelata dan seringkali diseringi dengan rumor atau kritikan sosial. Yang kedua itu seperti reog Ponorogo. Nah, reog Ponorogo ini berasal dari daerah Ponorogo dan telah menjadi salah satu ikon dari Jawa Timur itu sendiri. Kesenian ini telah dipatenkan pada tahun 2001. Sempat diklaim oleh Malaysia. Dalam pementasannya biasanya disertai oleh musik-musik tradisional seperti gamelan, gong, dan juga dipertunjukkan jaran kepang atau seperti disebut dengan kuda lumping, dan mengandung unsur-unsur gaib. Penari yang ada di reog Ponorogo ini yaitu orang yang berkepala singa dengan hiasan burung merak, dan ditambah oleh penari-penari bertopeng. Nah, yang ketiga yaitu jaran bodak. Jaran bodak ini kesenian rakyat yang diciptakan oleh Mbah Nameng Joyo dan merupakan kesenian temurun dari jaran kecak yang dalam pementasannya menggunakan kuda asli yang dipakaikan zirah. Nah, zirah sendiri itu tuh adalah pakaian atau lapisan pelindung yang dikenakan untuk melindungi tubuh maupun kendaraan dari senjata atau benda yang dapat membuat luka fisik. Nah, kesenian ini nih menggunakan kuda tiruan yang terbuat dari kayu dan rotan, serta dibuat seperti kuda asli. Dan pertunjukan jaran bodak ini juga tidak lepas dari adanya perlengkapan ritual seperti yang disebut itu sesajen. Nah, sesajen itu tuh nantinya akan dijadikan sebagai alat yang dipakai untuk pertunjukan. Nah, pada saat pertunjukan jaran bodak, barang-barang itu akan dijadikan sebuah lagu yang berbentuk pantun. Nah, kidung sendiri itu adalah sejenis nyanyian atau seperti sebuah lirik atau syair yang dinyanyikan dan bahasanya menggunakan dalam kidungan bahasa sehari-hari masyarakat sekitar, yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa. Yang selanjutnya yaitu syair. Syair ini merupakan karya sastra Islam dalam seni olah vokal di pesantren yang ada di Sumeneb. Nah, Sumeneb ini berada di Madura yang digunakan dalam dakwah agama, pendidikan, keagamaan, akhlak, dan moral, serta digunakan dalam kesenian hadroh. Selanjutnya yaitu wayang timplong. Wayang ini terbuat dari kayu seperti kayu pinus atau kayu waru, dan layaknya wayang golek dari tanah Sunda. Namun wayang timplong ini cuma dibuat nampak seperti wayang kulit, berbeda dengan wayang golek yang dibuat secara menyeluruh. Wayang timplong ini berjumlah kurang lebih 100 buah dan dilengkapi pula dengan gunungan yang terbuat dari burung merak dan golekan, yang biasanya dimainkan di awal dan akhir pertunjukan. Selanjutnya ada tari gandrung yang berada di Banyuwangi. Tari gandrung ini dilakukan sebagai manifestasi dan rasa syukur rakyat setelah panen. Gandrung yang berarti terpesonanya
Dewi Sri atau sering disebut dengan Dewi Padi, dan Dewi Sawah, serta sebagai Dewi Pertanian yang membawa kemakmuran bagi masyarakat. Nah, tari ini tuh dilakukan berpasangan antara wanita dan juga pria. Nah, wanita itu sering disebut dengan penari gandrung, sementara pria itu sering disebut dengan pemaju. Atau yang sering dikenal sebagai paju. Nah, tari gandrung ini dibagi menjadi beberapa tarian, yaitu seperti jejer gandrung, paju gandrung, seblang lukinto, dan lain-lain. Beberapa pembagian tersebut itu dibagi berdasarkan babak pertunjukan musik atau sifatnya dramatis dan juga mistis. Diiringi dengan musik khas yaitu gamelan. Gamelan itu gamelan osing gitu. Nah, terus bentuk kesenian yang didominasi tarian dengan orkentasi khas ini populer di wilayah Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Gandrung juga ini sering dipentaskan pada berbagai acara seperti perkawinan, petik laut, kitanan, 17-an, dan acara-acara resmi maupun tak resmi lainnya. Lalu dalam pertunjukan tari gandrung ini memiliki tahapan-tahapan, yaitu seperti yang pertama itu jejer, yang kedua itu maju dan ngimbing, yang ketiga itu sebiang subuh. Nah, jejer ini merupakan pembukaan seluruh pertunjukan gandrung, dan pada bagian ini penari menyanyikan beberapa lagu dan menari secara solo tanpa seperti tanpa pasangan. Terus maju itu setelah jejer selesai, sang penari itu mulai memberikan selendang-selendang untuk diberikan kepada tamu. Nah, tamu-tamu ini yang diberikan selendang itu yaitu tamu-tamu penting. Lalu yang terakhir itu seperti seblang subuh. Seblang subuh ini setelah selesai jejer dan maju, dimulai dengan gerakan penari yang perlahan dan penuh dengan penghayatan. Kadang sambil dengan membawa kipas dikebas-kebaskan menurut irama, atau tanpa membawa kipas sama sekali sambil menyanyikan lagu-lagu yang bertema sedih. Misalnya tuh Sebiang Lokento. Suasana mistis itu terasa saat pada tahap bagian seblang subuh ini. Lalu yang terakhir itu ada tari seblang. Nah, tari seblang ini merupakan salah satu ritual upacara masyarakat Osing yang bisa dijumpai di dua desa. Nah, dua desa itu tuh pada Kecamatan Glagah, Banyuwangi, yaitu Desa Bakungan dan Desa Olehsari. Nah, seni tari yang ada di sini tuh melambangkan kesakralan ritual pertemuan dua dunia. Terus tari seblang ini merupakan tradisi yang begitu tua. Sejak tahun 1693, masyarakat Desa Bakungan ini sudah menggelar tradisi seblang. Nah, di arena tempat diadakannya ritual ini ada amben untuk menaruh boneka Nini towo, bunga-bunga, hiasan. Hiasan itu berisi janur, padi, tebu, sampai sesajen. Tari seblang ini di Desa Olehsari dan Desa Bakungan ini memiliki perbedaan, yaitu pada oprok atau mahkota sang penari. Oprok yang dipakai oleh penari seblang di Desa Olehsari ini biasanya terbuat dari pelepah pisang yang disuir-suir hingga menutupi bagian wajah penari, dan di atasnya diberi bunga-bunga. Nah, bunga-bunga tersebut tuh biasanya diambil dari arena pemakaman dan ditambah dengan kaca kecil yang ditaruh di bagian oprok. Nah, untuk penari seblang di wilayah Bakungan ini oprok yang digunakan itu sama, hanya saja yang membedakan itu pelepah pisang yang dihiasi bunga-bunganya itu tuh tidak sebanyak pada penari di Olehsari. Seblang Bakungan ini tujuannya tuh sama, yaitu seperti upacara pensucian desa. Upacara ini dilakukan seminggu setelah hari raya Idul Adha. Nah, tujuannya ini menolak balak, yakni dengan mengadakan pertunjukan seblang di malam hari setelah maghrib.
Setiap warga itu tuh membuat tumpeng dan pecel pitik sesuai dengan ider bumi atau tumpeng yang diletakkan di tempat arena pertunjukan sebelang. Lalu diberikan doa oleh kiai. Selanjutnya setelah terdengar bunyi kentongan, maka serentak masyarakat akan makan tumpeng bersama dengan keluarga dan para pengunjung yang datang ke desa Bengkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.